Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin ibni Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa walah, amma ba'du. Para pemirsa MH Imtiaz, di mana saja Anda berada, semoga rahmat serta ridha dari Allah Subhanahu wa taala selalu terlimpah untuk kita semua. Pada kesempatan ini kita akan membahas bab yang ke-13 dari kitab Mukasyafatul Qulub. Bab yang ke-13 ini akan membahas tentang al-amanah, fil amanah, tentang amanat. Al-Imamul Ghazali rahimahullahu ta'ala mengawali pembahasan tentang al-amanah ini mengutip firman Allah Subhanahu wa ta'ala yang terdapat di dalam surat Al-Ahzab ayat 72. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna 'aradna al-amanata 'alas samawati wal ardi wal jibal. Sesungguhnya kami pernah menawarkan amanah kepada langit, kepada bumi, kepada gunung-gunung. Fa'abaina ayyahmilnaha. Lalu langit, bumi dan gunung-gunung itu enggan, tidak mau memikul amanah yang kami tawarkan itu, kata Allah. Ai imtana'na min qabuliha. Langit, bumi dan gunung-gunung itu tidak mau menerima amanah yang Allah tawarkan. Wa ashfaqna minha, dan mereka takut dari mengkhianati amanah itu kalau mereka memikulnya. Ay khifna minal amanati alla yu'addinaha fayalhaqna al-iqaba aw khifna minal khiyanati fiha. Wa ashfaqna minha dijelaskan oleh Al-Imamul Ghazali dengan khifna minal amanati, bahwa langit, bumi dan gunung-gunung itu takut dari amanah itu. Takut bahwa mereka tidak bisa menunaikan amanah itu dengan baik. Takut kalau mereka mengkhianati amanat itu, mereka akan mendapatkan iqab, mendapatkan azab dari Allah Subhanahu wa taala. Wa ma'na al-amanati fi hadhihi al-ayati at-ta'atu wal fara'idu allati yata'allaqu bi ada'iha as-sawabu wal-iqab. Maksud dari amanah pada ayat ini adalah ketaatan. Ketaatan, kewajiban-kewajiban yang terkait dengan kalau kewajiban-kewajiban itu, kalau ketaatan-ketaatan itu dilaksanakan dengan baik, maka orang yang melaksanakan ketaatan, orang yang melaksanakan kewajiban-kewajiban terhadap Allah itu akan mendapatkan thawab, akan mendapatkan pahala. Sebaliknya, ketika ketaatan, ketika kewajiban-kewajiban itu tidak dilaksanakan, jangankan tidak dilaksanakan dengan baik saja, maka Allah mengancam akan memberikan iqab, akan memberikan siksaan kepada orang yang melantarkan, yang melalaikan ketaatan dan kewajiban-kewajibannya terhadap Allah Subhanahu wa taala. Qala al-Qurtubi, al-amanatu ta'ummu jami'a wadha'ifid din 'ala as-sahih min al-aqwal wa huwa qaulul jumhur wa ikhtulifa fi tafasil ba'dihha. Al-Imam al-Qurtubi rahimahullahu taala mengatakan bahwa amanat yang dimaksud di dalam ayat ini adalah meliputi semua tugas-tugas yang Allah perintahkan di dalam agama, yang Allah perintahkan di dalam ajaran Islam. Itu semuanya adalah amanah, baik yang wajib ataupun yang sunnah. Begitu juga tugas-tugas untuk meninggalkan larangan-larangan, itu adalah amanah yang Allah berikan, yang Allah tawarkan kepada langit, bumi, dan gunung-gunung. Tapi mereka tidak mau dan takut
menerima amanat itu. Kenapa? Walaupun Allah menjanjikan akan memberikan pahala ketika mereka melaksanakan amanat itu, yang ditakuti oleh langit, bumi, dan gunung-gunung itu ketika mereka tidak bisa menjaga dan melaksanakan amanat itu dengan sebaik-baiknya, yang akan mengakibatkan mereka mendapatkan iqab, siksaan dari Allah Subhanahu wa taala. Waktu lifa fi tafasiliha, dan para ulama berbeda pendapat tentang perincian, tentang penjelasan secara terperinci dari makna amanah yang dimaksud. Faqala Ibnu Mas'ud, Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, hiya amanatul amwal. Amanat yang dimaksudkan di dalam ayat ini adalah amanat yang terkait dengan harta benda, kal wada'i' wa ghairiha, seperti harta-harta titipan, barang-barang titipan yang dititipkan oleh seorang kepada kita. Itulah amanat yang dimaksud di dalam ayat ini. Wa ghairiha, dan juga hal-hal lain yang terkait dengan harta benda, itulah yang dimaksud dengan amanah di dalam ayat ini. Waruya anhu annaha fi kullil faraidi wa ashadduha amanatul mal. Dan diriwayatkan pula dari Sayyidina Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu bahwa yang dimaksud dengan amanah di dalam ayat tadi adalah semua kewajiban-kewajiban yang Allah perintahkan. Dan yang paling berat dari kewajiban-kewajiban yang Allah perintahkan itu adalah amanah untuk menjaga harta yang dititipkan oleh seseorang kepada kita. Wa qala Abu Darda, ghuslul janabati amanatun. Abu Darda, sahabat lain dari Rasulullah SAW, pernah berkata, ghuslul janabati amanatun. Mandi junub itu juga termasuk amanah, karena dia merupakan perintah Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang yang mengalami junub untuk mereka mandi, mensucikan diri dari janabahnya. Wa qala Ibnu Umar, dan Sayyidina Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma juga berkata, awwalu ma khalaqallahu minal insan farjuhu. Yang pertama kali diciptakan oleh Allah dari manusia itu, dari jasad manusia itu, adalah kemaluannya. Waqal, dan Allah berfirman, hadhihi amanatun istauda'tukaha fala talbasha illa bihaq. Allah mengatakan ketika Nabi Adam sudah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang diawali dengan menciptakan kemaluannya itu, Allah mengatakan hadhihi amanatun, ini adalah amanah, istauda'tukaha, yang saya menitipkannya kepadamu, fala talbasha illa bihaq, jangan kamu menggunakannya kecuali dengan cara yang hak, dengan cara yang benar. Fa in hafiztaha hafiztuka, maka jika kamu menjaganya, menjaga kemaluanmu, saya akan menjagamu. Dan seperti itulah yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika menjelaskan salah satu ciri orang-orang beriman yang akan mendapatkan kesuksesan di dalam hidupnya. Walladzina hum li furujihim hafizun. Orang-orang beriman yang akan mendapatkan kesuksesan di dalam hidupnya itu, salah satu cirinya adalah alladzina hum li furujihim hafizun. Orang-orang yang menjaga kemaluannya. Maka ketika seseorang menjaga kemaluannya, itu artinya dia menjaga amanah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan bagi orang-orang yang menjaga amanah Allah, Allah akan menjaganya dan memeliharanya. Fal farju amanatun, maka kemaluan itu adalah amanah. Wal udhunu amanatun, telinga adalah amanah. Wal ainu amanatun, mata juga amanah. Wal lisanu amanatun, lidah kita adalah amanah. Wal batnu amanatun, perut juga amanah.
wal yadu war rijlu amanatun. Tangan, kaki itu adalah amanah. Wala iman liman la amanata lahu. Dan tidak ada keimanan bagi orang yang tidak bisa menunaikan amanah dengan baik. Qala Al-Hasan, innal amanata 'uridat 'ala as-samawati wal ardi wal jibal fattarabat wa ma fiha. Al-Hasan berkata, sungguhnya amanat itu pernah ditawarkan oleh Allah kepada langit, kepada bumi, kepada gunung-gunung. Lalu langit, bumi dan gunung itu bergetar, berguncang. Dan apa yang ada pada langit, bumi dan gunung itu pun bergetar. Faqala Allah Ta'ala laha. Maka Allah Ta'ala berkata kepada langit, bumi dan gunung itu, in ahsanti ajartuki. Jika kamu menunaikan amanah ini dengan baik, saya akan memberikan balasan kebaikan. Saya akan memberikan pahala kepadamu. Wa in asati azabtuki. Dan jika kamu melaksanakan amanah ini dengan buruk, bahkan tidak melaksanakan amanah ini, azabtuki, saya akan mengazabmu, saya akan menyiksamu. Faqalat, maka langit, bumi dan gunung-gunung itu berkata, la, tidak, kami tidak sanggup memikulnya ya Allah. Karena takut. Langit, bumi dan gunung-gunung itu takut kalau mereka akan mengkhianati amanat Allah Subhanahu wa taala. Qala Mujahid, Imam Mujahid rahimahullah taala pernah berkata juga, falamma khalaqallahu Adama aradaha alaihi. Lalu ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan Adam, Allah menawarkan amanah yang sudah ia tawarkan kepada langit, bumi dan gunung-gunung, dan kesemuanya itu menolak amanat itu untuk mereka pikul. Allah tawarkan lagi amanat itu kepada Adam setelah Allah menciptakan Adam. Wa qala lahu dzalika. Dan Allah mengatakan kepada Adam apa yang telah ia katakan kepada langit, bumi dan gunung-gunung. In ahsanta ajartuka. Jika kamu laksanakan amanah ini dengan baik Adam, saya akan berikan pahala kepadamu. Wa in asa'ta azabtuka. Dan jika kamu tidak melaksanakannya dengan baik, saya akan mengazabmu. Itulah yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Adam, mengulangi apa yang ia katakan kepada langit, bumi dan gunung-gunung. Faqal, maka Adam pun berkata menanggapi apa yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala setelah ia menawarkan amanah itu kepada Adam. Qad tahammaltuha. Sungguh aku pasti akan memikulnya, kata Adam alaihi salam kepada Allah Subhanahu wa taala. Wala yakhfa anna 'arda hadhihi al-amanati 'ala as-samawati wal ardi wal jibal 'ardu takhjir la 'ardu ilzam. Dan sangat jelas bisa dipahami bahwa penawaran Allah terhadap langit, gunung dan juga bumi, penawaran Allah akan amanah ini pada mereka adalah penawaran yang sifatnya pilihan, bukan penawaran yang sifatnya memastikan, mengharuskan. Walau alzamahunna lam yamna'na min hamliha. Kalau Allah menawarkan itu kepada langit, bumi dan gunung sebagai penawaran yang mengharuskan, maka tidak ada hak dan bahkan tidak boleh langit, bumi dan gunung-gunung itu menolak apa yang ditawarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini artinya tawaran Allah kepada langit, bumi dan gunung untuk memikul amanah itu bukanlah tawaran yang mengharuskan, tapi dia adalah tawaran yang sifatnya pilihan. Dan Adam sebagai nenek moyang manusia memilih
untuk memikul amanah itu. Wa qala al-Qaffal wa ghairuhu. Al-Qaffal dan ulama-ulama yang lain pernah berkata, al-'ardu fi hadhihi al-ayati darbu mathal. Penawaran Allah akan amanah terhadap langit, bumi, dan gunung-gunung di dalam ayat ini, itu adalah perumpamaan yang dibuat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada manusia. Ay anna as-samawati wal arda wal jibal ala kibari ajramiha law kanat bihaitsu yajuzu taklifuha la thaqula 'alayha taqalludu asy-syara'i'i lima fiha min ats-thawabi wal 'iqab. Ay anna at-taklifa amrun 'azim haqquhu an ta'jiza 'anhu as-samawati wal ardu wal jibal. Maksud dari Allah menawarkan amanah kepada langit, bumi, dan gunung-gunung itu adalah bentuk perumpamaan yang dibuatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada manusia, bahwa langit, bumi, dan gunung-gunung yang secara zat lebih besar daripada manusia, bahkan manusia adalah bagian dari makhluk Allah yang meninggali bumi. Bukan satu-satunya makhluk Allah yang meninggali bumi, tapi salah satu dari sekian banyak makhluk Allah yang meninggali bumi. Sehingga jika dibandingkan manusia dengan bumi, manusia ini sangat kecil. Apalagi kalau dibandingkan dengan langit. Langit, bumi, dan gunung-gunung dalam bentuknya yang sangat besar itu saja takut untuk memikul amanah yang Allah tawarkan kepada mereka. Takut kalau mereka mengkhianati amanat itu. Bagaimana lagi dengan manusia? Jadi Allah membuat perumpamaan untuk manusia dengan menawarkan amanah itu kepada langit, bumi, dan gunung-gunung. Seandainya makhluk Allah yang besar itu dibebankan suatu beban yang mereka tidak sanggup memikulnya, mereka juga akan takut untuk mengkhianati amanah itu. Law kanat bihaitsu yajuzu taklifuha la thaqula 'alaiha taqalludu asy-syara'i'i lima fiha min ats-thawabi wal 'iqab. Seandainya boleh memberikan beban, perintah dan larangan kepada langit, bumi, dan gunung-gunung, niscaya perintah dan larangan itu akan dianggap berat, akan dirasa berat oleh ketiga makhluk Allah yang besar-besar ini. Karena melaksanakan syariat itu konsekuensinya adalah imma thawab wa imma iqab. Bisa saja ketika syariat-syariat Allah, ajaran-ajaran Allah, baik berupa perintah ataupun larangan, perintah dilaksanakan dengan baik, larangan-larangan Allah ditinggalkan semampunya, itu dijalankan dengan sebaik-baiknya sesuai dengan yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka yang melaksanakan itu akan mendapatkan thawab. Tapi ketika tidak bisa hal-hal yang Allah perintahkan dijalankan dengan sebaiknya, larangan Allah tidak ditinggalkan, maka yang akan didapati adalah iqab, adalah siksa. Ay anna taklifa amrun azim, bahwa pembebanan yang Allah berikan, yang Allah tawarkan kepada langit, kepada bumi, kepada gunung-gunung itu adalah urusan yang sangat besar, urusan yang tidak kecil, urusan yang tidak enteng, urusan yang tidak remeh. Itu sesuatu yang besar, sesuatu yang luar biasa. Haqquhu an ta'jiza anhu as-samawati wal ardu wal jibal, yang bisa membuat lemah dan menjadikan langit, bumi, dan gunung-gunung tidak mampu untuk memikulnya. Waqad kallafahal insan, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala telah membebankan amanat itu kepada manusia. Kama qala ta'ala, sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman,
wa hamalahal insan, dan manusia pun memikul amanat yang Allah tawarkan, yang bumi, langit, dan gunung-gunung tidak mampu untuk memikulnya. Takut mereka akan mengkhianati amanat itu. Ay iltazama bihaqqiha Adamu ba'da ardiha alaihi fi 'ami dzarri inda khuruji dzurriyyatihi min zahrihi. Maksud dari wahamalahal insan, artinya Adam menerima konsekuensi untuk memikul amanat yang Allah tawarkan itu. Setelah Allah menawarkannya pada saat anak keturunan Adam masih berada di dalam tulang sulbinya. Ketika anak keturunan Adam itu sudah lahir ke muka bumi, mereka pun memikul apa yang sudah disepakati, apa yang sudah diterima oleh Adam, untuk ia memikul amanah yang Allah berikan, yang Allah tawarkan. Wa akhadzal mitsaq 'alaihim, dan Allah mengambil perjanjian atas mereka. Innahu kana zaluman jahula. Sungguhnya manusia itu adalah makhluk Allah yang zalum, yang sering melakukan kezaliman. Jahula, lagi jahil. Ai wa huwa fi dzalikal hamdi az-zalumu li nafsihi jahulun biqadri ma dakhala fihi au jahulun bi amri rabbih. Innahu kana zaluman jahula, dijelaskan sebagai dia manusia yang menerima tawaran amanat dari Allah Subhanahu wa taala itu. Fi dzalikal hamd, di dalam penerimaan untuk memikul beban amanah yang Allah tawarkan itu. Zalumun li nafsihi, adalah orang yang melakukan kezaliman terhadap dirinya sendiri. Jahulun biqadri ma dakhala fihi, adalah makhluk yang tidak tahu, yang bodoh, yang tidak mengetahui sesuatu yang ia masuki. Au jahulun bi amri rabbih, atau ia tidak tahu tentang perintah Tuhannya. Wa an Ibni Abbas, dan dari Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma qala, beliau berkata, uridatil amanatu ala Adam, amanat yang sudah Allah tawarkan kepada langit, kepada bumi, dan kepada gunung-gunung itu ditawarkan juga kepada Adam. Faqila, lalu dikatakan, khudha bima fiha, ambillah ia, ambil amanat ini dengan apa yang terdapat padanya, konsekuensi yang ada padanya. Fa in ata'ta ghafartu lak, maka jika kamu mentaati perintah-perintah Allah di dalam mengemban amanat ini, ghafartu lak, saya akan mengampunimu. Wa in asaita adzabtuk, dan jika kamu mendurhakai amanat ini, mendurhakai Allah dengan mengkhianati amanat ini, adzabtuk, saya akan menyiksamu, saya akan mengazab. Wa qabilaha bima fiha, dan Adam pun menerimanya dengan semua konsekuensinya. Fama kana illa ma bainal 'asri ila al-lail min dzalikal yawm hatta akala min asy-syajarati, maka tidak berapa lama dari Adam menerima amanat Allah itu untuk dia emban, ukurannya jarak waktu antara asar sampai malam. Pada hari itu Adam memakan buah-buahan yang Allah larang untuk beliau makan di dalam surga itu. Laula an tadarakahu Allah bi rahmatihi fataba alaihi wa hada, tapi Allah Subhanahu wa taala memberikan rahmatnya kepada Adam, maka Allah menerima taubat Adam yang telah melanggar larangan Allah dengan memakan buah-buahan yang Allah larang untuk beliau dan istrinya memakannya. Dan Allah pun memberikan petunjuk kepada Nabi Adam. Wal amanatu mushtaqqatun minal iman, kata amanah itu sendiri terambil dari kata al-iman.
Faman hafiza amanatallahi hafizallahu imanahu. Maka siapa saja yang menjaga amanah Allah, yang melaksanakan amanah Allah dengan sebaik-baiknya, maka Allah akan menjaga keimanan yang sudah ada di dalam hatinya itu. Qala sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, la imana liman la amanata lahu. Tidak ada keimanan di dalam hati bagi orang yang tidak bisa melaksanakan amanah dengan baik. Wala dina liman la ahda lahu. Dan tidak ada agama yang baik bagi orang yang tidak bisa menunaikan janji dengan baik. Tidak bisa menepati janji dengan baik. Tidak ada agama yang terlaksana dengan baik bagi orang yang tidak menepati janjinya. Wa qala syair. Seorang penyair pernah berkata, tabban liman radiyal khiyanata muhayyi'a wa zwarra an sawnil amanati janibuh rafadad diyanata wal muru'ata faghtada tatra alaihi minaz zamani masaibuh. Tabban, kecelakaanlah, liman radiyal khiyanata muhayyi'a, bagi orang-orang yang ridho, bagi orang-orang yang suka terhadap pengkhianatan. Muhayyi'a, lagi dia menginginkan pengkhianatan itu. Dia menginginkan dan ridho terhadap pengkhianatan. Maka bagi orang itu kecelakaan. Wazwarra an sawnil amanati janibuh, dan hatinya berpaling dari menjaga amanah. Kecelakaan bagi orang ini. Orang yang tidak bisa menjaga amanah dengan baik. Orang yang suka dengan pengkhianatan. Orang yang hatinya berpaling dari penjagaan terhadap amanah. Kecelakaan terhadap orang itu. Rafadad diyanata wal muru'ata faghtada. Dia menolak pelaksanaan agama dengan baik. Menolak kehormatan dengan dia tidak mengkhianati amanah. Faghtada, lalu ia pergi berada di waktu pagi. Tatra alaihi minaz zamani masaibuh. Musibah-musibah silih berganti datang menghiasi hari-hari yang ia lalui karena pengkhianatannya terhadap amanah. Maka Allah mendatangkan musibah-musibah datang silih berganti. Allah datangkan mengisi hari-harinya. Wa qala akhar. Seorang penyair yang lain juga berkata, akhliq biman radiyal khiyanata syimatan alla yara illa sari'a hawadithi ma zalatil arza'u yanzilu bu'suha abadan bighadiri dhimmatin aw nakithi. Akhliq biman radiyal khiyanata syimatan. Pantas orang yang ridho terhadap pengkhianatan sebagai cirinya, sebagai hiasan kehidupannya, bahwa ia tidak melihat kecuali orang yang ditimpa, yang dirasuki kegilaan karena peristiwa-peristiwa yang ia alami. Mazalatil arza'u yanzilu bu'suha. Musibah-musibah selalu datang dengan kesusahan-kesusahan yang diakibatkannya. Abadan, terus selama-lamanya. Kesusahan-kesusahan yang ditimbulkan oleh musibah itu menimpa bighadiri dhimmatin aw nakithi, orang yang mengkhianati amanat dan yang memutuskan perjanjian, yang tidak menepati janji. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yutba'ul mu'minu ala kulli khuluqin laisal khiyanata wal kadhiba. Seorang yang beriman itu dijadikan kebiasaannya semua akhlak, dijadikan oleh Allah sebagai kebiasaan orang yang beriman, tapi bukan pengkhianatan dan bukan juga kedustaan. Karena tidak mungkin orang yang beriman itu akan mengkhianati amanah, dan tidak mungkin pula orang yang beriman itu akan berdusta di dalam kata-katanya. Al-amanatu mushtaqatun minal iman. Kata amanah itu
terambil dari kata iman, sehingga orang yang beriman tidak mungkin dia mengkhianati amanah. Orang yang beriman tidak mungkin dia berdusta di dalam kata-katanya. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tazalu ummati bi khairin ma lam taral amanata maghnaman was sadaqata maghrama. Umatku ini akan selalu berada di dalam kebaikan selama ia tidak memandang amanat itu sebagai keuntungan dan melihat sedekah sebagai kerugian. Ada orang-orang yang menjadikan amanat itu sebagai peluang untuk mendapatkan keuntungan. Amanat jabatan. Sebagian orang menganggap jabatan itu sebagai peluang untuk dia mendapatkan keuntungan, banyak kebaikan, banyak harta, banyak materi. Ada juga orang-orang yang berpandangan bahwa sedekah itu mendatangkan kerugian karena dia mengurangi harta. Rasulullah SAW menjelaskan kepada kita bahwa selama umat ini, selama umat Islam, umat Muhammad SAW tidak memandang amanat sebagai keuntungan, tidak melihat sedekah sebagai kerugian, selama itu pula umat ini selalu akan berada di dalam kebaikan. Tapi ketika umat ini menganggap amanah sebagai keuntungan dan menganggap sedekah sebagai kerugian, maka disitulah keburukan demi keburukan akan ditimpakan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada umat ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga umat ini terus berada di dalam kebaikan dan menjaganya, memeliharanya dari keburukan-keburukan akibat menganggap amanah sebagai peluang untuk mendapatkan keuntungan dan menganggap sedekah sebagai hal yang merugikan. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, addil amanata ila man i'tamanak wa la takhun man khanak. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga mengajarkan kepada kita, addil amanata ala man i'tamanak. Tunaikan amanah itu kepada orang yang memberikan kepercayaan kepadamu untuk memikul amanah itu. Tunaikan ia dengan baik, laksanakan amanah itu dengan sebaik-baiknya. Dan ketika orang yang memberikan engkau amanah itu meminta untuk mengambil amanah itu darimu, maka jangan sampai ada kekurangan sedikit pun dari sesuatu yang diamanahkan kepadamu. Adil amanata ila man i'tamanak. Tunaikanlah amanah itu kepada orang yang mempercayakannya kepadamu. Wala takhun man khanak. Dan jangan kamu mengkhianati orang yang mengkhianatimu. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu menjaga umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan menjadikan amanah itu sebagai sesuatu yang harus dijaga, sebagai sesuatu yang harus ditunaikan dengan baik. Dan semoga kita tidak termasuk dari hamba-hambanya yang zalum lagi jahul, yang zalim terhadap dirinya sendiri dan tidak mengetahui hak dari amanah yang Allah bebankan kepada dirinya. Na'udzubillahi min dzalik. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan taufik dan hidayahnya kepada kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.